There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, gimana nih teman-teman, puasanya masih lancar kan? Masih semangat kan teman-teman? Masih dong, orang belum minggu pertama ya. Pasti masih semangat. Nah, kali ini kembali lagi ya di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku mau share kegiatan seperti biasa ya teman-teman. Ya, masih seputaran bersih-bersih rumah. Kalau masak-masak sekarang agak jarang ya teman-teman aku record, karena memang aku masaknya tuh mepet gitu, dari subuhan gitu kan, masaknya untuk subuh, untuk sahur, terus kayak mau buka puasa tuh kayak mepet banget gitu, jadi nggak sempat banget kalau untuk di record. Makanya tuh akhir-akhir ini tuh jarang banget bikin video masak-masak ya teman-teman. Nanti aku bakalan bikinin lagi ya, tenang aja. Mana nih yang rindu sama video masak-masak aku? Pede banget aku ya teman-teman, padahal masaknya juga sih itu-itu aja. Tapi udah sok kepedean bilang ada yang rindu. Tapi BTW, ada yang rindu gak sih? Boleh komen-komen di bawah kolom komentar ya. Nah, kali ini tuh aku mau bersihin nih di bagian tempat minyak sama bumbu ini, karena ini kan deket banget sama kompor ya, jadi itu harus setiap hari dibersihkan. Karena kan aku sering masak bumbu bumbu untuk bakso bakar, itu kadang meletup gitu ya teman-teman, jadi sering kena gitu. Makanya aku tuh harus rajin banget bersihin si rak-rakannya itu. Nah, sekalian di sini aku mau bersihin kompor minimalis aku. Kompor yang cuman satu tungku, kecil mungil banget. Ini tuh kayak kompor anak kosan ya teman-teman. Kadang-kadang tuh sampai ada yang datang ke rumah tuh kayak bilang mau masak-masak gitu kan, masaknya pakai kompor ini ya, aduh minimalis banget kata dia gitu. Ya maklum ya teman-teman, kemarin aku mau ganti kompor tungku 2, pas ada uangnya barangnya kosong. Tapi pas aku nggak punya uang, barangnya ready. Aku tuh lagi ngincer kompor impian banget gitu ya. Jadi ya udahlah, nanti aja siap lebaran aku pikirin lagi, karena untuk saat sekarang ini tuh aku masih nyaman sih sama si kompor ini. Cuman kayaknya aku tuh memang udah perlu ganti kompor ya teman-teman, bukan karena pengen ganti, soalnya tuh memang kebutuhan. Karena kan sekarang tuh Pak suami jualan ya, jadi kayak masak pakai kompor satu tuh lama banget gitu. Tapi kalau kompornya 2 kan cepet gitu ya, cepet kelar, cepet selesai. Ya nantilah dipikirin teman-teman, ini masih mau lewatin lebaran dulu. Lewatin dulu nih masa-masa pengeluaran yang paling ekstrim. Kenapa aku bilang paling ekstrim? Karena di bulan ini tuh wajib beli baju gitu ya. Ya memang gak wajib sih, cuman kayak untuk anak-anak gitu. Kasian banget kalau seandainya mereka tuh gak beli baju. Kalau aku sih gak terlalu mikirin baju teman-teman. Aku tuh simpel orangnya. Ada baju baru ya alhamdulillah, gak ada ya gak masalah gitu. Gak terlalu ini sih ke baju, soalnya aku tuh hari biasa juga beli baju gitu. Kalau memang aku mau beli baju nggak meski harus lebaran, kadang hari-hari biasa juga kalau pas lagi diskon ataupun lagi banyak promo nih, nah biasanya aku beli gitu. Makanya aku tuh nggak terlalu itu sih, nggak terlalu ngotot banget kalau harus lebaran tuh beli baju, enggak. Yang penting anak-anak aja sih kalau aku, karena anak-anak kan pasti teman-temannya bercerita gitu ya, beli baju lebaran gitu, dan anak-anak tuh pasti bakalan nanya gitu. Makanya aku tuh paling mayoritasin anak-anak dulu. Kalau aku mah gampang, siap lebaran atau kapan-kapan juga aku bakalan beli baju kalau aku tuh mau beli baju gitu ya. Untuk teman-temanku gimana nih? Udah berapa banyak bajunya? Udah beli toples belum untuk lebaran atau gorden? Itu tuh jadi tradisi banget kan teman-teman. Kalau mau lebaran tuh pada sibuk beli bunga, pada sibuk beli gorden baru, pada sibuk ngecat rumah.
pada sibuk lah pokoknya ya. Padahal lebaran tuh cuma 2 hari doang gitu menurut aku, karena aku tuh kayak 2 hari udah gitu habis masa-masa lebarannya gitu ya. Tapi kalau memang rezeki ada, kenapa enggak ya kan? Kalau aku sih sekarang yang paling aku pengenin tuh kayak beli cover sofa baru sama ngecat rumah, itu aja sih. Soalnya kan gimana ya, aku tuh nggak terlalu mikirin ide-ide buat yang di luar jangkauan gitu, harus pasang ini pasang enggak ya teman-teman. Aku tuh cuman pengen ngecat dinding karena biar rapi. Itu tuh tujuannya bukan karena aku mau nampak wah, bukan ya, cuman itu demi konten. Soalnya kan biar rumah itu rapi, dindingnya rapi, jadi kalau buat konten tuh enak, nggak ada merusak pemandangan dengan coret-coretan rumah gitu ya. Soalnya karya seni anak-anak aku tuh banyak banget di rumah aku teman-teman. Gimana nih dengan anak-anak kalian? Suka juga nggak sih coret-coret sampai nggak tahu tempat, sampai di dinding, di pintu, di toples, bahkan di alat-alat masak aku tuh semua dicoretin ya sama anak aku. There's not much to do when all I can. Ya untuk saat ini aku biarin aja dulu karena memang aku ada rencana mau ngecat ya. Jadi ya udahlah. Kadang-kadang tuh sekarang udah mulai aku perhatiin gitu, aku larang ya teman-teman. Kalau mau coret-coret tuh di buku, bukan di dinding gitu. Bolak-balik aku bilangin ya, semoganya nanti setelah selesai aku ngecat, anak-anak tuh udah pada ngerti gitu ya teman-teman. Jangan sampai mereka tuh kayak ngulangin lagi gitu, karena kadang kesel gitu ya, udah dicat tahu-tahu dicoret-coret lagi. Harus ekstra hati-hati banget dan harus mantau banget akunya gitu. Makanya dari kemarin-kemarin tuh aku undur-undur terus ya teman-teman buat ngecat dinding. Padahal aku tuh udah pengen banget ngecat dinding ya teman-teman, udah bosan banget sama warnanya gitu, pengen suasana baru gitu, ngecat dinding dengan warna yang agak bagus gitu ya, warna hijau tapi hijaunya tuh yang anggun banget. Kan ada tuh hijau tapi tuh anggun banget hijaunya, kayak hair fire aku ini juga anggun ya hijaunya ya. Ini tuh kayak hijau apa sih? Aku tuh sedikit buta ya sama warna-warna. Aku tuh taunya tuh warna dasar aja gitu, kayak warna hijau, merah, kuning, hitam, pokoknya warna dasar gitu. Tapi kalau hijaunya tuh udah hijau botol, hijau stabilo, terus hijau apa lagi, banyak banget ya, hijau toska, terus hijau bolu pandan, hijau telur asin. Banyak banget teman-teman. Itu tuh kayak buta gitu kalau soal hijau-hijau gitu. Makanya tuh yang penting hijau aja deh kalau aku. Yang penting hijaunya tuh masih hijau yang muda gitu ya. Aku sukanya hijau muda gitu teman-teman. Kalau hijau yang tua kayak toska, hijau toska gitu, aku kurang suka gitu. Lebih suka ke hijau bolu pandan, terus hijau sage, hijau telur asin. Itu kan netral ya, cantik gitu warnanya. Ya pokoknya hijau lah. Sesama pecinta hijau mana nih? Kalian udah mulai cat rumah warna hijau belum? Atau mungkin memang suka hijau tapi ngecat rumahnya masih tetap warna yang lain gitu ya, barangnya aja yang hijau. Nah teman, aku sedih banget soalnya kulkas aku lagi rusak. Nah ini tuh kulkas aku tuh nggak hidup gitu teman-teman. Ada yang koslet gitu, kalau dihidupin dia tuh kayak bunyi kerincing kerincing gitu, kayak ada yang mau terbakar gitu, bau juga bau gosong. Jadi aku tuh takut banget nanti meledak gitu ya. Jadi aku kosongin, aku cabut aja, nanti tunggu diboloh gitu ya, maksudnya tunggu diperbaiki. Nah yang memperbaiki itu biasa ya suami aku. Jadi kemarin itu dicek sama suami, ternyata kayak roller, namanya roller ya. Rollernya itu katanya terbakar gitu, rusak, kena tetesan air. Itu jadi koslet, makanya dia tuh bau gosong gitu. Jadi masih aku pesen untuk rollernya. Nanti kalau udah dateng baru deh dipasang sama pas suami. Ya gitu ya teman-teman, kalau kita panggil teknisi itu bakalan budgetnya luar biasa. Jadi kalau diperbaikin sendiri itu lebih murah. Alhamdulillahnya pas suami tuh kalau hanya penyakit-penyakit yang kecil masih bisa diperbaiki gitu ya. Jadi ini rusaknya tuh kayak terbakar karena ketetesan air aja, bukan yang harus mesinnya gitu ya, bukan, hanya koslet gitu.
Tapi ini tuh bikin galau nggak sih teman-teman? Bulan puasa, kulkasnya rusak. Jadi nggak bisa lihatin yang seger-seger gitu, nggak bisa bikin es batu juga gitu. Kayaknya cobaan banget gitu, ujian banget gitu. Tapi ya udahlah, dihadapin aja dengan senyuman ya teman-teman. Karena kalau kebanyakan ngeluh nanti takutnya kita dianggap kurang bersyukur gitu. Padahal nikmat yang udah diberikan tuh udah lebih-lebih banget loh teman-teman. Dari mulai nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, sampai sekarang kita masih bisa tidur di tempat yang layak, terus kita masih bisa beraktivitas, masih bisa puasa, itu tuh adalah nikmat banget gitu. Jangan meluh-meluh ya teman-teman. Pokoknya kita tuh harus tetap semangat. BTW aku nih dubbingnya sambil merem ya, soalnya ngantuk banget. Aku tuh dubbing malam-malam banget nih teman-teman. Sekitar jam 1-an ini ya. Aku tuh lagi ngeburu masang payet gitu, lagi ada yang pasang payet gitu, jadi harus cepat kelar. Makanya aku bergadang sampai jam 1. Keinget kalau video aku tuh belum edit. Aku tuh besok juga harus bikin video lagi. Jadi ya udahlah. Di sini aku dubbing tanpa lihat video aku tuh merem. Aku tuh kayak tidur terus aku tuh ngomong gitu. Nggak tahu videonya udah sampai mana dan yang aku omongin apa ya teman-teman, nggak tahu, capek banget sih sebenarnya. Tapi mau gimana lagi ya teman-teman. Di saat aku tuh kayak mau libur upload tuh berasa sayang banget gitu. Rasanya ya udahlah upload aja, semangat aja gitu. Sebenarnya capeknya tuh bukan yang capek badan yang ekstra gitu, bukan ya. Capeknya tuh kayak yang ngantuk, terus pengen rebahan, pengen scroll, capeknya gitu doang sih. Karena kan pekerjaan aku cuma di rumah ya, bukan kayak ngangkat berat ataupun kayak yang kerja dimandorin sama bos, enggak ya. Soalnya di sini kan bosnya aku. Jadi yang mandorin aku sendiri. Cuman kadang-kadang tuh aku pengen pekerjaan tuh lebih cepat siap gitu. Jadi aku tuh bisa istirahat dengan tenang. Bukan istirahat dengan tenang apa ya. Maksudnya bisa rebahan, scroll-scroll TikTok, terus kayak nonton TV itu dengan tenang tanpa harus mikirin aduh kapan ya, jam berapa, harus cuci piring, harus apa gitu, enggak ya. Wah, aku buka mata. Wah, udah bersih nih teman-teman. Alhamdulillah. Ini tuh dapurnya tuh kalau udah bersih gini tuh bikin seger ya teman-teman. Apalagi dengan warna hijau-hijau. Aku tuh semenjak tukar posisi atau tukar hobi jadi rubah warna hijau tuh kayak seger gitu mata aku teman-teman. Minusnya tuh kayak lebih tenang gitu. Warna hijau ini memang sendu ya. Apalagi mengingat kalau orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku sayangi, dan orang yang paling aku damba-dambakan pengen bertemu dengannya tuh suka banget sama warna hijau. Jadi aku tuh jadi suka gitu warna hijau. Apalagi tuh sejoli banget aku sama suaminya tuh, aku memang pecinta hijau. Oh ya BTW aku tuh nambah bunga air baru ya teman-teman. Itu nggak tahu sih bunga apa, tapi lucu aja gitu, cantik. Jadi aku minta gitu sama tuan aku buat aku taruh di dapur gitu. Karena kalau di dapur tuh pengennya tuh bunga yang alami gitu ya, yang seger-seger gitu pokoknya. Oke, di sini aku mau ngangkatin jemuran. Ini tuh ternyata jemuran aku jatuh. Ini tuh aku tadi buru-buru gitu nariknya dan ternyata jatuh gitu. Tapi ya udahlah, di sini masih bisa dikebas-kebas. Yang lebih sakitnya tuh kalau jatuh lagi basah ya teman-teman. Kalau udah kering mah nggak apa-apa. Takutnya lagi basah jatuh ya, ngulang lagi gitu ya. Nah ini tuh kalian ada yang salpo gak sih sama halaman samping aku tuh? Udah rumputnya panjang-panjang banget ya. Masya Allah, ini tuh mager banget bersihnya. Bukan mager sih teman-teman, kadang-kadang tuh pengen bersihin, cuman aduh capek duluan gitu lihatnya gitu. Ya udah nanti kita serahin aja sama Pak suami ya. Soalnya rumputnya udah panjang banget, kayak hutan ya teman-teman. Gimana ya? Kemarin itu tuh kayak di samping dibakarin gitu sama Pak suami, karena kan Pak suami itu lagi bakar tempurung gitu ya, jadi ngikut kebakar si rumputnya, jadi mati gitu ya teman-teman. Ya nanti tuh mungkin bakalan dibakar juga kali ya sama Pak suami. Wah, nggak terasa nih teman-teman, udah sampai di penghujung video aja. Maaf ya kalau ngoceh aku ngadul ngidul, kalau aku tuh ngomongnya nggak sesuai dengan video. Soalnya memang ngomongnya tuh seisi hati aku aja sih ya teman-teman.
Oh, terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip, yang selalu komen, yang udah like, dan yang baru nongol langsung subscribe. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud di tahun ini termasuk aku. Pokoknya kita saling mendoakan ya teman-teman. Intinya terus berusaha dan semangat, jangan menyerah apapun yang terjadi. Istirahat aja dulu kalau capek, tapi jangan putus asa ya teman-teman. Karena apa yang kita doakan selama ini dan apa yang kita usahakan bakalan kita petik hasilnya di kemudian hari. Pokoknya nanti kalian bakal ingat masa-masa perjuangan kalian ini di saat kalian udah di titik dimana di saat itu kalian impikan. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga terhibur, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.